Selamat pagi teman-teman. Tentu hari ini teman-teman juga sudah siap untuk belajar, meneruskan dengan tatap muka kita yang minggu lalu, yang mungkin kita bisa lebih banyak berdiskusi, kita bisa lebih banyak bicara tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada dalam benak teman-teman saat itu. Saat ini karena memang menjadi prosedur bahwa kita harus melalui perjumpaan yang tidak secara online bisa berdiskusi, tetapi saya rasa dengan cara seperti ini bisa menyapa dan kita bisa berdiskusi lebih jauh dengan berbagai macam cara. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang subjek hukum. Teman-teman juga pasti sudah memahami apa itu subjek hukum. Subjek hukum yang terbagi menjadi dua, ada reh person juga ada notorik person. Teman-teman juga sudah tahu contohnya. Kita lanjutkan juga apa yang menjadi sumber hukum dari yang ada di Indonesia. Teman-teman juga saya yakin sudah bisa menyebutkan satu persatu. Seperti yang materi yang sudah saya kirimkan di dalam sistem yang sudah bisa Anda download sendiri, teman-teman juga sudah mempelajari. Jadi kita hari ini saya hanya akan menjelaskan lebih jauh tentang apa itu hukum privat, juga apa itu hukum publik. Di Indonesia ini ada dua bagian besar tentang hukum, yaitu ada hukum privat dengan hukum publik. Kalau hukum publik, hukum yang mengatur antara pemerintah dengan warga negaranya, di mana setiap aspek dari warga negara itu akan menjadi concern dari pemerintah. Di mana kalau misalnya terjadi permasalahan di antara masyarakat, tentu harus ada yang menegakkan, harus ada yang mengatur tentang hal itu. Disitulah peran pemerintah di dalam mengatur hubungan relasi antara masyarakat itu. Beda dengan hukum privat. Hukum privat itu adalah hukum yang mengatur di antara masyarakat itu sendiri. Jadi misalnya mungkin teman-teman mengetahui atau pernah mendengar kalau orang tua melakukan jual beli, sewa menyewa, itu kan antara masyarakat sendiri, antara papa Anda dengan rekannya. Dimana kalau terjadi jual beli itu ada kontrak-kontrak yang dibuat di antara mereka. Itu adalah hukum privat, di mana setiap subjek hukum yang ini memiliki interaksi. Sebagai contoh, kalau di dalam hukum publik itu bisa dilihat dengan yang pertama, ada hukum pidana. Hukum pidana mungkin teman-teman bisa pernah mendengarkan tentang ada seseorang yang melakukan sebuah kejahatan, lalu setelah itu diproses di kantor polisi, lalu mereka akan menjalani hukumannya di dalam penjara. Itu adalah pidana. Ada kejahatan dan ada pelanggaran. Itulah hukum pidana, bagian dari hukum publik. Selain ada hukum pidana, ada juga namanya hukum administrasi negara, di mana hukum administrasi negara mengatur tentang tata cara kehidupan yang ada di kehidupan kita. Sebagai contoh, misalnya teman-teman melakukan pernikahan, gitu kan? Ya sekarang memang masih semester awal, tapi jangan berpikir tentang pernikahan lebih dulu. Ini hanya contoh saja. Jadi di dalam pernikahan itu ada pencatatan. Di dalam persyaratan pencatatan ada sebelumnya harus memberikan akte kelahiran, ada KSK, ada nanti setelah menikah mendapatkan akte pernikahan dan seterusnya. Itu adalah administrasi negara. Setiap warga negara harus tercatat sejak dia lahir. Jadi jangan dipikirkan bahwa negara ini hanya mengatur tentang kejahatan saja, tetapi juga negara ini mengatur tentang banyak hal, membuat aturan tentang banyak hal agar terjadi tata aturan yang jelas. Karena kalau tidak ada aturan, maka masyarakat akan menjadi liar. Demikianlah hukum itu ada untuk mengatur masyarakat. Demikian pula di dalam hukum publik ada yang namanya hukum internasional. Jadi dalam hukum publik itu bisa terbagi menjadi hukum pidana, hukum administrasi negara, juga mengatur tentang hukum internasional. Kalau hukum internasional yang menjadi subjek hukum internasional itu ada negara-negara. Jadi antar negara, misalnya Indonesia dengan Malaysia terjadi persengketaan. Nah, itu antara subjek hukumnya. Subjek hukumnya adalah negara Indonesia dengan negara Malaysia, itu sebagai contoh. Demikian pula kalau hukum privat. Nah, sekarang kalau hukum privat, bagaimana hukum privat itu? Karena bisnis itu ada diatur di dalam hukum privat. Misalnya Anda melakukan tadi sebagai contoh ada jual beli. Demikian juga misalnya Anda memiliki perusahaan nanti atau Anda bekerja dalam perusahaan. Tentu itu menjadi ranah dari hukum privat itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita lihat
tentang objek hukum, misalnya kan, objek hukum apa yang harus diatur di dalam hukum privat itu sendiri. Kalau kita bicara tentang bisnis, ada yang namanya perdata, ada yang namanya hukum dagang. Nah, kita nanti akan masuk kepada beberapa aspek di dalam hukum itu. Nah, ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, kalau subjek itu bicara tentang orang, bisa juga tentang PT, korporasi. Jadi kalau di dalam bahasa hukum, sebuah institusi yang mengatur tentang yang Anda bisa bergerak di dalamnya adalah disebut dengan korporasi. Jadi subjek hukum itu ada dua, ada orang dan ada tempat usaha atau perusahaan atau apapun nanti bentuknya yang akan kita pelajari setelah UTS tentang badan-badan hukum. Kita akan pelajari tentang itu lebih lanjut, bagaimana cara mendirikan lebih lanjut nanti akan kita pelajari. Tapi saya akan lebih menjelaskan lebih dahulu tentang apa itu, tentang subjek hukum, tentang objek hukum. Sedangkan kalau objek hukum itu lebih kepada apa yang diatur. Jadi kalau objek hukum ada yang objek hukum bergerak, ada objek hukum yang tidak bergerak. Di dalam hukum bisnis, yang menjadi objek hukum bisa saja tidak bergerak. Misalnya bangunan, kalau rumah, pabrik dan lain sebagainya. Sementara kalau benda yang bergerak, misalnya mobil, kebetulan saat ini saya memang mengambil gambar dalam mobil karena sekarang ini kan semua tempat bisa menjadi tempat belajar kita. Nah, di mobil pun itu menjadi objek bergerak. Ada jual mobil, ada yang sewa mobil. Nah, itu menjadi objeknya. Demikian juga ada objek hukum yang bisa berwujud dan yang tidak berwujud. Apakah itu yang berwujud? Nah, kalau yang berwujud bisa yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Tetapi objek hukum yang tidak berwujud itu ada yang memiliki nilai ekonomis sebetulnya. Jadi nilai ekonomis dari objek hukum yang tidak bergerak, objek hukum yang tidak berwujud misalnya begini, udara, oksigen. Kalau itu buat pasien yang sakit, yang membutuhkan oksigen, itu menjadi nilai ekonomis. Tetapi buat orang yang tidak sakit, Anda sekarang sehat, bernafas menjadi sebuah kebiasaan yang kita tidak menyadari bahwa oksigen itu menjadi kebutuhan untuk kita sebagai makhluk hidup. Matahari. Nah, matahari itu bisa menjadi objek hukum. Kenapa bisa jadi objek hukum? Kalau misalnya ada pabrik kerupuk nih, ada pabrik kerupuk yang dia secara alami menjemur kerupuknya. Jadi kalau menjemur kerupuk otomatis kan membutuhkan matahari. Dia tidak memakai oven. Kalau memakai oven masih ada bahan bakar yang lain, otomatis harga jual akan lebih mahal, sehingga tidak kompetitif, sehingga lebih memanfaatkan yang menjadi pemanasnya adalah matahari. Tetapi ternyata tetangganya membangun gedungnya tinggi. Pada saat membangun gedung tinggi, yang terjadi adalah matahari tidak bisa kena ke pemilik usaha kerupuk tadi. Jadi matahari itu menghalangi produksi kerupuk. Otomatis matahari menjadi objek yang tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomis. Oke, kita akan lanjut. Saya tetap pakai laptop ya teman-teman, karena kalau tidak saya bisa lupa nanti ngomongnya apa. Oke, sebentar. Mungkin yang bisa sekarang saya akan jelaskan tentang kalau ada antara subjek hukum, ada yang namanya hak dan kewajiban. Di dalam hukum pasti ada hak dan kewajiban. Baik itu seperti Anda saat ini belajar, Anda masuk ke fakultas bisnis, lalu Anda mengambil jurusan misalnya sekarang ini di manajemen. Pada saat Anda di prodi manajemen, Anda memilih, itu adalah menjadi hak Anda. Kewajiban Anda adalah Anda mendaftar, harus mengisi formulir. Setelah mengisi formulir, lalu dengan pembayaran SPP dan seterusnya, itu adalah kewajiban Anda. Sementara hak Anda adalah Anda mendapatkan proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran itu menjadi hak Anda selama periode 1 semester. Kalau Anda ingin mendapatkan hak Anda lagi di semester kemudian, Anda tinggal menyalurkan lagi apa yang menjadi kewajiban-kewajiban Anda kepada universitas. Jadi itu yang disebut dengan hak dan kewajiban, yang mungkin dalam bahasa hukum saya akan mengenalkan sedikit-sedikit bahasa hukum, walaupun teman-teman di sini ini bukan dari fakultas hukum, tetapi nggak ada salahnya kita belajar tentang hal itu, karena
hidup kita, semua aspek kehidupan kita itu diatur oleh hukum. Jadi pada saat yang disebut dengan kewajiban di dalam bahasa hukum disebut dengan prestasi. Kalau mungkin teman-teman melihat bahwa prestasi itu adalah suatu pencapaian, tidak ada salahnya. Itu juga tidak salah. Prestasi adalah sebuah pencapaian atau kewajiban yang harus diberikan. Jadi misalnya saya sebagai seorang pengajar, saya harus memenuhkan prestasi saya, yaitu adalah untuk mengajar Anda. Dimana pada saat saya mengajar Anda, saya harus mempersiapkan segala sesuatunya agar Anda memahami ini adalah prestasi yang saya berikan. Sementara prestasi yang Anda berikan adalah pada saat Anda memiliki proses belajar itu ada tugas. Nah, tugas yang harus diberikan kepada saya itu adalah prestasi yang Anda harus berikan kepada saya. Bukan sekedar pencapaian, tetapi di sini adalah kewajiban yang perlu diberikan, sehingga dari satu sama lain ada prestasi masing-masing yang bisa diberikan, sehingga bisa tercapai apa yang menjadi suatu ikatan di sini, ikatan bisnis yang sebetulnya. Jadi dalam ini adalah ikatan pembelajaran yang sebetulnya. Jadi di sini prestasi yang diberikan harus sesuai dengan apa yang kita sepakati. Anda masuk kuliah adalah prestasi yang harus Anda berikan. Anda belajar, memenuhkan semua tugas, menyelesaikan semua kuisnya, dan Anda ujian. Sementara prestasi yang saya berikan adalah saya mengajar Anda, saya memeriksa tugas-tugas Anda, termasuk memeriksa ujian-ujian Anda dan memberikan nilai Anda. Itu adalah prestasi yang saling kita berikan. Bahasa lainnya, kalau misalnya ada di antara kita ini yang tidak memenuhkan prestasi adalah one prestasi. Jadi yang disebut dengan one prestasi ini bahasa hukum. Jadi nggak apa-apa teman-teman sambil belajar ya sedikit-sedikit bahasa hukumnya. Yang disebut dengan one prestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi, baik dari saya ataupun dari Anda sebagai saya sebagai pendidik dan Anda sebagai pembelajar untuk yang materi hukum bisnis kita ini. Begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau kita lihat sifat prestasi, jadi sifat prestasi itu harus ada penentuan batasnya. Jadi saya jadi dosen Anda di materi hukum bisnis, saya tidak mengajar Anda di materi hukum yang lain, karena itu menjadi prestasi yang harus saya berikan sesuai dengan kesepakatan saya dengan pihak universitas bahwa saya mengajar Anda di dalam hukum bisnis, dan Anda pun terikat dengan hukum bisnis dengan saya, dengan tugas-tugas dan lain sebagainya selama periode 1 semester. Ada batasannya, tidak selama-lamanya Anda dengan saya di dalam hukum bisnis. Anda juga pasti ingin lulus kan? Tidak mungkin kalau Anda mau menjadi mahasiswa abadi. Pasti Anda butuh selesai dengan cepat dan Anda melanjutkan masa depan dengan baik. Lalu, prestasi yang diberikan itu tidak boleh melanggar hukum. Prestasi yang saya minta kepada Anda sesuai dengan apa yang Anda harus berikan kepada saya, yaitu tugas-tugas Anda. Juga harus ada manfaat bagi kita. Kalau mungkin di dalam hukum ada istilah kreditur, debitur, gitu ya. Jadi apa yang saya minta dari Anda harus berikan kepada saya. Demikian juga tentang perbuatan-perbuatan yang harus Anda berikan kepada saya. Misalnya Anda harus hadir di dalam kelas selama 1 semester ini, baik itu melalui pertemuan-pertemuan yang sifatnya langsung dengan kita bisa berinteraksi atau melalui dengan link seperti ini. Nah, bentuk prestasi itu atau bentuk kewajiban yang bisa Anda berikan, kalau ini di dalam bisnis, karena kita sudah ada di dalam perkuliahan hukum bisnis, bisa memberikan barang, bisa memberikan uang, bisa juga dengan tidak melakukan sesuatu hal atau melakukan sesuatu hal. Jadi contohnya begini, kalau jual beli, saya jual rumah, Anda sebagai pembeli rumah, berarti Anda yang harus bayar uangnya ke saya memberikan rumah kepada Anda. Jadi prestasinya di sini adalah saya memberikan rumah saya kepada Anda yang harus memberikan rumah itu kepada saya. Nah, sementara kalau prestasi itu sifatnya tidak berbuat sesuatu, misalnya begini, kalau misalnya ini sewa menyewa, kontrak rumah. Nah, pada saat kontrak rumah itu saya meminta Anda untuk tidak mengubah ruangan-ruangan yang ada. Ruangan yang ada itu 3 ruangan, tetapi
yang Anda boleh pergunakan adalah 3 ruangan ini, semua boleh asalkan tidak diubah bentuknya. Misalnya dibobol ini menjadi satu ruangan besar, menjadi semacam aula, karena Anda akan mempergunakan sebagai kantor misalnya begitu kan. Nah, itu tidak diperkenankan. Artinya prestasi di sini adalah bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kalau Anda tidak melakukan prestasi ini disebut dengan wan prestasi. Kita lanjutkan kepada wan prestasi. Seperti yang tadi kita bahas, wan prestasi itu terbagi menjadi 2 sebetulnya, yang diakibatkan oleh 2 hal seharusnya. Jadi yang pertama, wan prestasi itu bisa terjadi karena kesalahan debitur. Jadi misalnya debitur itu kan orang yang seharusnya memberikan prestasi, orang yang seharusnya misalnya tadi semacam jual beli gitu kan, saya yang menjual, Anda yang membeli, Anda adalah debitur dari saya. Anda harusnya membayar barangnya, baru saya bisa memberikan apa yang Anda beli. Jadi pada saat ada kesalahan dari pihak Anda sebagai debitur, itu bisa terjadi karena 2 hal. Yang pertama, bisa karena kelalaian atau bisa karena kesengajaan. Anda lupa mentransfer ke saya. Karena lupa itu disebut dengan lalai. Bukan berarti itu tidak mempunyai arti. Kelalaian dengan kesengajaan itu pasti memiliki bobot yang berbeda. Kalau Anda sengaja tidak membayar apa yang saya jual kepada Anda, berarti Anda memiliki etika tidak baik. Pada saat Anda sengaja untuk tidak mentransfer, artinya Anda tahu bahwa pada saat itu saya sudah mau mengirim barang ke Anda. Kalau Anda memang ingin membatalkan perjanjian, Anda tinggal menyampaikan bahwa perjanjian itu batal, apapun resiko yang harus ditanggung. Tetapi pada saat Anda sengaja, Anda sudah memiliki sesuatu hal yang salah di dalam diri Anda. Tetapi pada saat ada kelalaian di sini karena faktor kelupaan, tidak menemukan ATM sementara Anda ada di lokasi-lokasi yang agak susah terjangkau, itu sesuatu hal yang tidak bisa kita raih. Nah, itu nanti secara hukum ada pertimbangan tersendiri, teman-teman. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan wan prestasi disebabkan oleh karena adanya overmah atau keadaan memaksa. Jadi ada force majeure di situ. Misalnya begini, saya sebagai seorang penjual yang harus mengirimkan mobil kepada Anda, ternyata ada force majeure. Force majeure-nya adalah perusahaan distributornya ternyata tidak mengeluarkan edisi mobil yang Anda butuhkan, atau saat dikirim mobilnya itu ada bencana alam sehingga mobilnya itu ikut hanyut di dalam waktu dikirimkan itu. Kebetulan mungkin yang dibeli itu mobilnya build up dari luar negeri gitu kan, jadi mobil itu hanyut dan tidak bisa kita selamatkan, sehingga janji saya di dalam sebuah perjanjian, ikatan perjanjian tadi menjadi tidak bisa saya penuhi. Itu saya wan prestasi. Tetapi wan prestasi yang disebabkan bukan karena kelalaian ataupun kesengajaan saya, tetapi lebih kepada keadaan memaksa yang terjadi, atau bahasa hukumnya adalah overmah, atau kalau orang secara umum bisa sering mendengar kata force majeure. Itu di luar kemampuan dari pihak debitur. Lalu ada debitur lalai. Pada saat debitur lalai, mungkin teman-teman yang kelalaian ini bisa disebabkan karena banyak hal ya. Di sini kelalaian itu pertama, jadi wan prestasi ini bisa disebabkan ada 4 hal di sini. Yang pertama, tidak memenuhi sama sekali apa yang diperjanjikan. Lalu yang kedua, memenuhi tetapi ada kesalahan. Contohnya, pada saat ada kesalahan mobil yang dikirim harusnya berwarna putih tetapi yang dikirim berwarna merah. Bukan tidak dikirim, tetapi ada kesalahan. Itu namanya wan prestasi, walaupun barangnya ada. Lalu yang ketiga, memenuhi prestasi tapi tidak tepat. Tidak tepat dalam arti bisa saja mobil tetap yang dikirim, tetapi ternyata yang dikirim itu bukan mobil yang diharapkan. Anda pesannya adalah mobil Pajero, tetapi yang dikirim adalah L300. Nah, itu barangnya berbeda, jadi prestasinya tidak tepat. Juga terlambat, misalnya waktu yang dikirimkan harusnya tanggal 23 Agustus, tetapi dikirimkannya tanggal 23 September. Nah, itu sudah berbeda. Kenapa? Kalau misalnya bahan mobil itu kita pakai sebagai modal usaha,
kita sudah kehilangan waktu 30 hari di dalam mempergunakan mobil itu secara ekonomis. Ya mungkin teman-teman yang belum masuk kepada dunia pekerjaan menganggap bahwa itu hal yang biasa mungkin ya. Tetapi kalau kita dalam dunia bisnis, day by day setiap hal itu adalah ada perhitungannya. Mobil direntalkan satu hari 500.000. Pada saat mobil tidak datang, tinggal dikalikan 500.000 dikalikan 30 hari. Itu kerugiannya. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah mendengar tentang gugatan perdata, tentang one prestasi, walaupun sekedar baca saja mungkin ya, saya akan jelaskan di sini bahwa pada saat ada gugatan-gugatan itu terjadi murni karena adanya one prestasi atau juga ada karena perbuatan melawan hukum. Saya tidak akan menerangkan tentang teknis gugatan ini karena terlalu jauh nanti kalau belajar ini. Saya hanya lebih menekankan kepada apa yang bisa menjadi penyebab adanya gugatan itu tadi. Jadi yang pertama tadi sudah ada ya, kita sudah pelajari. Yang pertama tentang tidak memenuhi sama sekali. Lalu yang kedua memenuhi prestasi tetapi salah atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Lalu yang ketiga memenuhi prestasi tetapi tidak tepat atau terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Lalu yang keempat melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi kalau macam tadi ya, di rumah yang kita perjanjikan adalah tidak boleh membongkar, tidak boleh merusak apa yang ada dalam rumah yang disewakan, tetapi yang Anda lakukan adalah dengan membongkar. Itu tidak boleh. Di sini juga teman-teman nanti bisa kalau ada sesuatu yang dibingungkan atau ada yang tidak dipahami, nanti di dalam forum diskusi nanti yang ada di Bella, nanti teman-teman juga akan bisa berdiskusi dengan saya lebih lanjut. Kita akan melihat kembali tentang perikatan. Jadi begini teman-teman, pada saat kita melakukan suatu perjanjian apa saja di dalam bisnis, bisa saja misalnya perjanjian utang piutang. Di dalam perjanjian utang piutang, jual beli dan lain sebagainya, kita akan membuat sebuah draft perjanjian, di mana perjanjian itu akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian itu. Anda dan saya sebagai pihak yang melakukan perjanjian itu meletakkan setiap hal yang harus diikuti atau dipatuhi sebagai prestasi yang diberikan oleh masing-masing. Di dalam perjanjian itu mengikat kedua belah pihak, baik saya ataupun Anda. Ini ada suatu ikatan karena ada perjanjian. Itu disebut dengan perikatan. Tahu teman-teman membedakan antara perjanjian dengan perikatan ya? Perjanjian itu adalah suatu hal yang harus dituangkan dalam draft perjanjian. Karena perjanjian itu mengakibatkan Anda memiliki perikatan yang harus dijalankan antara saya dengan Anda. Anda dengan saya melakukan perjanjian jual beli. Pada saat ada jual beli, artinya Anda terikat untuk memberikan kepada saya sejumlah uang, dan saya terikat untuk memberikan kepada Anda sejumlah barang yang harus kita lakukan perjual beli. Itu disebut dengan perikatan. Bisa dipahami ya, antara perjanjian dengan perikatan. Di dalam sumber hukum untuk perdata itu, kalau di dalam bahasa Belandanya adalah Burgerlijk Wetboek, di dalam bahasa Indonesianya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Teman-teman mungkin selama satu semester ini akan sering dengar Burgerlijk Wetboek, atau di dalam singkatannya itu lebih gampang dengan BW. Nah, di dalam BW ini ada yang disebut dengan perikatan sempurna. Ada juga dengan perikatan yang mungkin dalam bahasa Belandanya Natuurlijk Verbintenis. Jadi ada dua ya. Yang pertama dengan perikatan sempurna, itu adalah perikatan yang dapat ditagih, yang selalu dapat ditagih atau dituntut, karena memang sudah ada perjanjian seperti ini dan itu secara hukum sah. Lalu kalau Natuurlijk Verbintenis ini perjanjian di mana kita ini adalah ada perikatan yang secara sukarela, tidak dapat sewaktu-waktu itu kita bisa mintakan secara hukum. Kenapa? Karena ada beberapa faktor di sini. Contohnya begini. Karena di sini ada sesuatu hal yang secara tidak normal yang terjadi. Anda dengan saya melakukan perjanjian, andai kata ini sebuah perjudian ya. Perjudian secara hukum kan salah. Saya menang
maka Anda harus memberikan apartemen Anda kepada saya. Ternyata pada saat saya menang, Anda uang prestasi kepada saya, Anda tidak menyerahkan apartemen Anda kepada saya. Nah, pada saat Anda tidak serahkan apartemen itu, harusnya kalau secara hukum, kalau kita melihat sebuah prestasi, Anda harus memberikan kepada saya. Kalau tidak, saya akan memberikan suatu gugatan kepada Anda bahwa Anda menemukan prestasi kepada saya. Tetapi karena perjudian sendiri itu adalah perbuatan melawan hukum, tentu saja saya tidak mungkin kan masukkan kepada pengadilan untuk saya menggugat Anda dalam kasus perjudian yang kita lakukan ini. Anda tidak memberikan kepada saya apartemen yang Anda janjikan sebagai kompensasi karena saya menang. Itu disebut dengan naturalik verbintanis. Jadi segala sesuatu yang misalnya yang pertama ada sifat melawan hukum di dalamnya, atau pembayaran hutang, itu ada bunganya. Nah, bunganya itu jauh lebih besar dari jumlah bunga yang diizinkan oleh pemerintah. Misalnya karena saya seorang rentenir gitu kan, saya memberikan bunga, kalau Anda pinjam ke saya, Anda harus mengembalikan setiap bulannya itu 10% atau 20%. Itu tentu akan memberatkan. Nah, itu yang akan tidak bisa semudah itu Anda menagih, saling menagih. Baik, ada yang lupa mungkin saya sampaikan kepada Anda bahwa perjanjian itu bisa tertulis, bisa juga tidak tertulis. Tetapi lebih baik itu melakukan perjanjian tertulis. Saya sebelum menutup perbincangan ini, saya memberikan pesan kepada Anda. Kalau Anda melakukan transaksi apapun, buatlah suatu perjanjian. Jangan dipikir bahwa saya ini masih muda, masih kecil begini, baru kuliah begini kok disuruh bikin perjanjian, Bu. Teman-teman, Anda bisa menjadi seseorang yang mengamankan kondisi-kondisi misalnya dalam keluarga. Mungkin sering terdengar om, tante mempunyai usaha dengan keluarga kita, sehingga misalnya pinjam-meminjam di antara keluarga. Sangat berisiko teman-teman pada saat tidak ada perjanjian. Mungkin di awal kelihatannya tidak enak. Kok nggak percaya sih? Kan saya ini memberikan dengan itikat baik, dengan kejujuran, pasti saya akan kembalikan deh uangnya. Saya ini kan tantemu misalnya begitu kan. Permasalahannya adalah pada saat kita melakukan perjanjian itu, apakah kita yakin bahwa nantinya pasti akan beres-beres saja? Nah, tetapi pada saat kita itu melakukan perjanjian, di awal mungkin tante merasa tidak enak atau om Anda tidak merasa tidak enak, tetapi yakinkan bahwa lebih baik tidak enak di depan daripada tidak enak di belakang. Lebih baik kita memahami bahwa hubungan keluarga ini jauh lebih penting daripada harta benda itu. Itu yang harus kita pahami sebagai suatu proses hukum yang ada di dalam keluarga kita. Jadi teman-teman, sebelum kita benar-benar mengakhiri, cobalah menjadi agen-agen perubahan di dalam kehidupan kita ini, menjadi yang terbaik. Tetap sehat ya, sampai ketemu lagi.